Di balik penciptanya manusia, ada sebuah kisah besar yang ditulis sejak sebelum bumi terbentuk. Sebuah kisah tentang cahaya, tentang ilmu, tentang kesalahan, taubat, dan perjalanan panjang umat manusia. Inilah kisah Nabi Adam alaihissalam menurut tafsir Jalalain. Tafsir ringkas klasik yang menjadi rujukan penting para santri dan ulama selama berabad-abad. Sebuah perjalanan dari surga hingga kembali lagi ke bumi, tempat kita semua memulai cerita. Kisah ini bermula ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Aku kehendak menjadi khalifah di muka bumi." Menurut tafsir Jalalain, khalifah yang dimaksud adalah Adam alaihissalam, sosok pertama yang akan menjadi pemimpin generasi setelahnya. Para malaikat bertanya, bukan karena membantah, tapi untuk mencari hikmah. Apakah engkau akan menjadi makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Jalalain menjelaskan bahwa malaikat mengetahui hal ini karena bumi sebelumnya pernah dihuni makhluk seperti Banu Jan atau golongan jin yang membuat kerusakan. Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Sebuah jawaban penuh makna bahwa manusia bukan sekedar makhluk, tetapi ciptaan yang memiliki potensi besar, akal, ilmu, kehendak, dan ujian. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Menurut Jalalain, ini mencakup nama benda, makhluk, bahkan hal-hal yang akan muncul di masa depan. Ketika malaikat diuji untuk menyebutkan nama-nama itu, mereka berkata, "Kami tidak mengetahui apa-apa kecuali yang engkau ajarkan." Lalu Adam menyebutkan satu persatu, dan Allah menegaskan, "Aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan." Inilah saat dimana kemudian Adam ditampakkan melalui ilmu. Allah memerintah para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini menurut Jalalain adalah sujud penghormatan, bukan ibadah. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Jalalain menegaskan, iblis bukan malaikat. Ia berasal dari kaum jin, dikenal sangat rajin beribadah hingga tinggal di barisan malaikat. Tapi kesombongan merobek ibadahnya ketika ia berkata bahwa dirinya lebih mulia. "Aku dari api, sementara Adam dari tanah." Dengan itu, iblis menjadi makhluk pertama yang kufur karena sombong. Allah menempatkan Adam di surga dan menciptakan istrinya, Hawa, dari tulang rusuk Adam saat ia tidur. Mereka diperbolehkan makan apa saja, kecuali satu hal, jangan dekati pohon ini. Tafsir Jalalain menutup rapat apa sebenarnya nama pohon itu, karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan. Iblis kemudian merayu Adam dan Hawa. "Tuhan kalian melarang pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau tidak kekal selamanya." Mereka pun tergelincir karena lupa dan memakan buah itu. Allah menurunkan mereka ke bumi dan menetapkan permusuhan antara manusia dan iblis. Sejak saat itu menjadi tempat ujian yang perjalanan panjang umat manusia. Adam menerima kalimat-kalimat taubat dari Tuhannya. Allah memerintah taubat Adam karena dia adalah maha pemerintah taubat. Allah berfirman bahwa setiap kali ia mengirim petunjuk ke bumi, siapa yang mengikutinya tidak akan takut dan tidak bersedih. Namun mereka yang mendustakan ayat-ayatnya akan kekal dalam neraka. Setelah turun ke bumi, Adam dan Hawa memiliki banyak anak. Di antara mereka adalah Qabil dan Habil. Perselisihan mulai muncul karena aturan pernikahan saat itu. Seorang anak lelaki harus menikah saudara kembar perempuan dari kelahiran yang lain. Qabil ingin menikahi saudara kembar sekandung sendiri, Iklima, karena kecantikannya. Untuk menyelesaikan persoalan, Adam memerintahkan mereka untuk berkurban. Habil membawa domba terbaiknya. Qabil membawa hasil panen yang buruk. Kurban Habil diterima, sedangkan Qabil ditolak. Penolakan itu melahirkan iri, dan iri berubah menjadi dendam. Qabil berkata, "Sungguh aku pasti akan membunuhmu." Habil menjawab dengan ketakwaan, "Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Nafsu jahat membimbing Qabil dan ia membunuh saudaranya. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Allah mengirim seekor gagak untuk mengajarkan Qabil bagaimana menguburkan saudaranya. Qabil pun menyesal, namun penyesalan itu datang terlambat. Setelah tragedi itu, Allah menganugerahkan seorang anak bernama Syed.
yang berarti pemberi Allah. Menurut riwayat para musafir, termasuk yang dikenal dalam tafsir Jalalain, Syedlah yang melanjutkan risalah tauhid dan menjadi nenek moyang mayoritas manusia setelahnya. Kisah Adam bukan sekedar cerita tentang penciptaan. Ia adalah kisah tentang ilmu, ujian, kesalahan, dan taubat. Ia adalah cermin bagi manusia, bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Kita adalah khalifah, pemikul amanah, pewaris bumi, dan hamba yang diuji hingga hari akhir. Semoga kisah ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Jika Anda ingin lebih banyak kajian seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya